akhir-akhir ini khususnya di kalangan pemuda-pemudi itu pergaulan bebas itu semakin merajalela, Ustaz. Itu mulai dari pacaran sampai berzina itu, Ustaz. Seberapa besar dosa orang yang berzina itu, Ustaz? Memang pergaulan bebas itu merupakan tradisi orang Barat yang tidak pernah dikenal dalam tradisi Islam. Sehingga Islam mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu begitu ketat. Mulai dari interaksi bermuamalah, interaksi dalam kehidupan yang lain. Jadi tidak ada kelonggaran di dalam mengatur interaksi antara laki-laki dengan perempuan dalam syariat Islam. Ya, karena tujuannya untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia itu sendiri. Namun dengan adanya perkembangan zaman, orang itu mudah sekali untuk mengekspos tradisi-tradisi Barat ke dalam kehidupan sehari-hari kita, selaku umat Islam khususnya, sehingga hal yang jelas-jelas bukan bagian daripada syariat Islam, itu seakan-akan sudah menjadi hal yang Lumrah, Ustaz. Yang lumrah. Tidak ada yang menilai asing di sebagian masyarakat kita. Sehingga terjadi pergaulan bebas, baik itu dari tingkat yang paling rendah sampai kepada tingkat atas sekalipun. Maka di akhir-akhir ini seringkali terjadi anak hamil di luar nikah. Ini kan imbas daripada pergaulan bebas. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Firman Allah, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena zina itu merupakan perbuatan keji, perbuatan jelek. Wasa asabila, dan sejelek-jeleknya cara, sejelek-jeleknya jalan. Ini jangankan berbuat, mendekat saja oleh Allah sudah dilarang. Karena namanya nafsu, kalau dipaksakan, hampir tidak bisa untuk menahan nafsu itu tidak bisa. Karena memang ini merupakan pendorong yang terkuat dalam kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan jelek itu kan nafsu yang telah dirasuki oleh setan dan iblis ini. Makanya orang kalau sudah bergaul bebas laki dengan perempuan, maka kalau akan aman dari pergaulan bebas saling sentuh dan lain sebagainya, sulit terjadi. Sehingga di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Mendekati aja sudah tidak boleh, apalagi untuk melakukan. Terkait dengan larangan zina. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, hadis ini riwayat dari Imam At-Tabarani. Nabi bersabda, "Innaz zunata tashta'ilu wujuhuhum nar." Innaz zunata, sesungguhnya orang-orang yang berzina, tasta'ilu wujuhuhum, wajah mereka itu akan membara, naron, dengan api neraka. Jadi kelak di hadapan Allah, orang-orang pelaku zina itu wajahnya akan kelihatan membara dengan api neraka. Nah, mungkin di dunia mereka bisa aman-aman saja, tapi di hadapan Allah tidak akan ada orang yang melakukan maksiat yang aman dari siksaan Allah, ya kecuali dia bertobat dan diampuni oleh Allah dengan catatan tobatnya memang taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, bukan tobat ala cabai rawit. Kadang orang kan sudah bilangnya tobat kapok, lama-kelamaan geletek, masih kumat lagi. Gini. Seperti tobatnya orang hamil. Orang hamil kan gitu. Ketika melahirkan sakit, dia bilangnya tobat ini hamil yang terlahir.
Rasa sakitnya hilang, ingat lagi sama kenikmatannya, diulang lagi perbuatannya. Sampai 8 kali masih tobat, enggak bisa. Makanya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang perlu untuk kita cegah sedini mungkin dari pergaulan anak-anak, baik itu di sekolah-sekolah maupun di luar sekolah. Perlu diberi pemahaman bahwa itu bukan hanya cacat secara sosial, tapi secara agama jelas itu adalah dilarang oleh Allah dan dampaknya nanti di hadapan Allah. Di dalam hadis tadi itu, orang yang berzina, maka wajahnya akan berkobar dengan api neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini riwayat Imam Al-Bazzar. Sabda Nabi, Inna samawati sab'a wal arodina sab'a la tal'anu asyaikh zaniyah wa inna furujaz zunati la yu'zi ahlan nari natnu rihiha. Inna samawati sab'a, sesungguhnya langit lapis 7, wal arodina sab'a, begitu juga bumi lapis 7, la tal'anu asyaikh zani, itu akan melaknat, betul-betul melaknat orang tua yang melakukan zina. Jadi langit lapis 7, bumi lapis 7 akan melaknat pelaku zina. Wa inna furujaz zunati la yu'zi ahlan nari natnurihiha. Sesungguhnya bau kemaluan wanita-wanita pelaku zina itu nanti di neraka, membikin orang-orang yang ada di neraka itu merasa terganggu dengan baunya. Jadi orang yang nasibnya sudah sama ada di neraka, masih merasa risih dan terganggu dengan bau kemaluan wanita pelaku zina itu, apalagi dirinya. Maka hal semacam ini sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat kita, tapi tentunya dengan langkah-langkah yang baik. Ada langkah-langkah nyata untuk mengurangi pergaulan bebas. Yang terakhir, dalam hadis riwayat Ibnu Ubay dan Imam Al-Kharaiti, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zani bihalilati jarihi, la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah, wala yuzakihi wa yaqulu adkhilin naro ma'ad-dakhilin." Az-zani, orang yang berzina, bihalilati jarihi, dengan istri tetangganya. Jadi selingkuh ini. Az-zani bihalilati jarihi. Orang yang zina dengan wanita, dengan istri tetangganya, la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Maka nanti di hari kiamat Allah tidak akan memandang orang tersebut dengan pandangan rahmat, tidak akan dihiraukan oleh Allah. Wala yuzakihi, dan Allah tidak akan mensucikan orang tersebut. Artinya Allah tidak akan mengampuni dia. Wa yaqulu adkhilin naro ma'ad-dakhilin. Allah akan mengatakan kepada orang tadi, adkhilin naro ma'ad-dakhilin, masuklah kamu ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang nasibnya sama masuk ke dalam neraka. Nah, itulah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan ancaman yang disampaikan dalam hadis Nabi terkait dengan pelaku zina. Makanya pergaulan bebas ini merupakan pintu awal, mulai dari pacaran. Itu merupakan pintu awal untuk menuju kepada perbuatan keji yang berupa perbuatan zina. Seperti itu, wallahu a'lam.